Silakan Bu Ferry. Oke, terima kasih Bu Sonya. Bapak Ibu Sama-sama. udah siap kita belajar lagi? Dr. Rudi udah ada di sini? Halo, Sudah dokter? Ya. Baik. Bapak Ibu, saya mau mendahulukan kalau ada yang langsung bertanya. Di sini udah ada yang ngechat, dokter. Kalau belum ada, kita baca dulu yang dari chat ya. Ya. Oke, ini dari Dr. Megawati Wijaya. Beliau punya teman, kasusnya dari kasus temannya ya. Dari kecil, pasien itu HB-nya rendah, tidak pernah lebih dari 10. Sampai sudah menikah dan punya 1 anak. Tapi akhir-akhir ini sering pusing dan ke dokter spesialis, dicek lab lengkap, ternyata ditemukan talasemia. Yang ingin saya tanyakan bagaimana tindakan yang harus dilakukan untuk teman saya ini, Dok. Sekarang teman saya sudah tidak pusing lagi setelah berobat kemarin dan umur teman saya ini adalah 39 tahun. Silakan Dr. Ludi. Ya, terima kasih Dokter Megawati. Ya, ini makanya kasus ini sering sekali kita temukan. Kenapa? Karena kita bahkan sebagai petugas medis, tenaga medis sendiri, kita belum, mungkin banyak di antara kita yang belum pernah screening gitu. Namanya screening itu kan dari orang sehat ya. Jadi kita merasa sehat, lalu kita lakukan screening. Apakah kita membawa sifat atau enggak. Nah, contohnya di sini, ini kan terbukti nih bahwa ada kasus nyata HB-nya itu nggak pernah sampai 10, terus kemudian diperiksa darah ternyata talasemia. Nah, kalau yang sakit kepala ini, tadi kan saya bilang sakit kepala itu juga salah satu tanda dari kekurangan sel darah merah itu, kurang darah itu. Jadi memang kalau kurang darah ya rasanya kan jadi lemah, jadi lesu, sakit kepala gitu. Jadi memang mungkin ini dia karena talasemianya. Tapi talasemia saya tadi seperti saya bilang, talasemia itu ada bentuknya ada 3 macam. Itu bergantung dari klinisnya. Jadi ada yang berat, bentuk berat. Itu bentuk berat tuh artinya dia yang memang harus transfusi darah seumur hidup. Kalau dia transfusi darah seumur hidup itu bisa tiap minggu, tiap 2 minggu sekali, tiap 1 bulan. Rata-rata sih kalau pasien saya sekitar 3 minggu, dia harus transfusi darah. Bisa 1 kantong, 2 kantong. Jadi mereka tuh suka nyebut dirinya tuh sebagai real blood vampire. Jadi memang mereka tuh vampir. Jadi tiap 3 minggu mereka harus butuh darah untuk ditransfusikan ke badannya dia. Kalau dia nggak dapat darah, nggak dapat transfusi, dia bisa meninggal karena kekurangan darah itu. Itu yang disebut talasemia mayor. Dia tidak bisa hidup tanpa transfusi darah merah. Tapi kalau dia cuman talasemia trace atau pembawa sifat, itu yang tadi saya bilang, pembawa sifat itu nggak ada gejala sama sekali. Pembawa sifat itu banyak sekali di antara kita, terutama yang yang banyak itu secara epidemiologi ya, yang tinggal di Jawa Barat atau sukunya dari Sunda, itu juga banyak sekali pembawa sifat talasemia. Jadi pembawa sifat talasemia itu gejalanya ringan sekali sampai nggak ada gejala. Nah, kalau yang HB-nya kurang dari 10, terus diperiksa ternyata dia talasemia, mungkin dia antara pembawa sifat atau mungkin dia talasemia yang bukan bentuk berat, tengah-tengah. Namanya talasemia intermedia. Talasemia intermedia, dia HB-nya nggak pernah drop sekali sampai HB 1, 2, 3, 4 gitu. Nggak. Dia HB-nya cuma sekitar 8, 9, 8, 9. Tapi dia juga ada pembesaran perut, pembesaran organ, hepatosplenomegali itu terjadi pada talasemia intermedia. Jadi dia harus dipastikan nih temannya dokter Mega ini, dia talasemia apa? Pembawa sifatkah atau talasemia minor atau talasemia intermedia yang dia nggak butuh transfusi rutin. Mungkin seumur hidup cuma 2 kali, 3 kali, atau mungkin ada setahun sekali dia nggak rutin. Tapi kalau ada keluhan aja dia butuh transfusi darah. Dia bisa naikin HB-nya sendiri, tapi nggak seperti orang normal gitu. Jadi buat saya, teman dokter Mega ini harus dipastikan dia pembawa sifat atau talasemia intermedia. Karena kalau dia talasemia intermedia, dia harus berobat juga. Karena kalau enggak nanti dia ada muncul komplikasi dari talasemia intermedia itu. Jadi harus dipastikan
jenis talasemianya apa gitu. Mungkin menjawab ya dok, kalau misalnya dokter Mega, oh infonya talasemia minor. Oke, kalau talasemia minor itu pembawa sifat ya. Jadi pembawa sifat itu dia nggak ada pembesaran organ. Jadi kalau dia talasemia minor, dia bisa melahirkan anak dengan talasemia mayor kalau suaminya atau pasangannya itu pembawa sifat juga. Jadi saya pernah nih ada kejadian perawat, dua-duanya ternyata pembawa sifat talasemia. Jadi mereka berdua datang ke saya, bapaknya itu selalu donor, bahkan 3 bulan sekali dia selalu donor darah. HB-nya tuh 13-14. Ibunya suka lemes-lemes gitu. Perawat juga nih, dua-duanya kan tenaga medis ya. Suka lemes-lemes, HB-nya 10, 11, 9 kadang-kadang, ntar 10 lagi gitu, kecil gitu kan. Nah, mereka menikah. Ternyata anaknya talasemia mayor. Iya, bisa. Karena bapaknya itu ternyata pembawa sifat HBE, ibunya pembawa sifat beta. Beta dengan HBE kalau ketemu anaknya bisa jadi talasemia mayor. Jadi anaknya walaupun kok bisa sih dok pembawa sifat talasemia itu bisa donor, bisa, kenyataannya itu ada. Terus saya punya teman lagi ada dokter spesialis yang ternyata dia juga nggak tahu kalau dia pembawa sifat. Asli orang keturunan Arab. Nikah sama perempuan keturunan Arab. Orang Arab itu juga orang Arab, India, Turki, Thailand, itu juga banyak talasemianya gitu. Jadi dia menikah keturunan Arab, istrinya juga keturunan Arab, anaknya talasemia mayor. Padahal bapaknya satu dokter spesialis gitu. Jadi karena kita nggak pernah screening, jadi ini yang suka kelewatan gitu. Karena kita merasa sehat-sehat aja, tapi ternyata pembawa sifat itu tinggi dan memang harus di screening. Nggak akan ketemu kalau nggak diperiksa analisa HB gitu. Oke, mungkin sudah bisa menjawab ya Dokter Megawati. Oh, ini berarti ada sambungannya, anak-anaknya berarti dicek juga ya dok ya? Iya, kalau bisa anak-anaknya dicek. Ya semoga sih ya pasangannya tuh atau ini siapa temennya perempuan apa laki-laki. Kalau misalnya perempuan ya suaminya dicek juga minimal, kalau enggak suaminya dicek. Kalau suaminya normal, anak-anaknya juga dicek kalau bisa. Ini kan makanya karena ibunya dia pembawa talasemia minor, kan tadi seperti yang saya bilang. Kalau ada satu orang di keluarga yang pembawa sifat talasemia atau dia talasemia, itu satu keluarga intinya harus diperiksa. Siapa yang pembawa sifat? Kalau anaknya itu pembawa sifat, ya kan ini fungsinya, anaknya harus diketahui statusnya, apakah dia pembawa sifat atau talasemia yang bentuknya tidak terlalu berat, itu juga harus di-treatment dari awal. Jadi jangan sampai udah keburu komplikasi, baru di-treat gitu. Jadi kan terlambat. Jadi kalau kita tahu statusnya itu apa, jadi nanti kalau dia anak-anak itu tumbuh besar, pasti kan nanti akan menikah dong. Harus mencari pasangan yang bukan talasemia. Jadi memang ada PR gitu. Tapi kita harus membantu memutus rantai penurunan talasemia di Indonesia. Kenapa? Karena itu benar-benar membebani gitu secara psikis, biaya, dana dan segala macamnya gitu. Semoga membantu ya, Dok. Oke, baik. Iya, kalau bisa semuanya diperiksa ya, Dok. Dokter Mega. Kemudian ini agak dari Bu Eni. Mohon izin, apakah boleh minum contoh-contoh suplemen tadi walaupun tidak menderita anemia? Agak bahaya juga ya? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan ya, Dok ya. Kalau ternyata itu gejalanya, ada gejala nih, rasanya pucat, lemas, letih, lesu, terus kita, udah deh kita tambah darah aja. Nah, tapi kalau ternyata kejadiannya kayak yang ini, temennya dokter Mega, dia juga pucat-pucat kan, terus dia minum zat besi gitu, misalnya ditambahin zat besi. Nah, itu malah jadinya mudarat, orang dia kelebihan zat besi, ditambahin zat besi lagi gitu kan. Waduh, itu bahaya banget. Zat besi itu sifatnya toksik gitu di dalam tubuh. Jadi harus segera dikeluarkan dan pengeluarannya itu nggak mudah gitu. Karena yang kita bisa keluarkan itu cuma sekitar 5 mg sehari. Gitu. Oke. Kemudian ini dari Ibu Nurmayani Irwandi.
saya dan 2 anak saya terdeteksi ini apa, minor kali ya, minor thalassemia. Tumbuh kembangnya selama ini sesuai dengan usianya. Apakah ada tips-tips pencegahan untuk kedepannya? Apa saja yang harus dipersiapkan? Ya dok, terima kasih. Jadi, tadi seperti saya bilang ya, thalassemia minor itu hampir tidak ada gejala. Dia tumbuh seperti orang normal. Nggak ada gejala sama sekali. Cuman memang dia punya gen thalassemia. Nah, gen thalassemia nggak boleh menikah dengan pembawa thalassemia juga gitu. Jadi kalau bisa tips-tips pencegahan, pastikan dia memang benar-benar thalassemia mayor, bukan thalassemia intermedia. Kalau memang dia thalassemia minor atau pembawa sifat aja, tugasnya cuma satu. Nanti cari pasangannya, jangan yang pembawa sifat juga. Karena begitu ketemu dan menikah dengan pembawa sifat thalassemia juga, kemungkinan akan melahirkan anak dengan thalassemia mayor itu. Tapi kalau udah cinta gimana dong? Masa putus? Ya gitulah, makanya kan kadang-kadang jadi harus yang namanya masalah hati agak susah ya dok ya. Nah ini yang harus diedukasi atau ada konselingnya. Ini ada teknik konseling khusus lagi nih untuk thalassemia yang sesama pembawa sifat yang menikah gitu. Pilihannya ya banyak kok. Kita bisa mencegah kelahiran thalassemia itu juga dengan banyak. Misalnya ya istrinya thalassemia, suaminya istrinya pembawa sifat, suaminya juga pembawa sifat gitu. Jadi udah terlalu cinta deh dua-duanya gitu. Nah, jadi pilihannya adalah satu, nggak punya keturunan. Kalau takut banget ya punya anak thalassemia. Kedua, melakukan yang disebut antenatal atau prenatal diagnostik gitu untuk memastikan anaknya atau bayi yang dikandungnya itu bukan thalassemia gitu. Jadi harus melakukan pencegahan bagaimana melahirkan atau membuat janin penderita thalassemia gitu. Karena kalau begitu udah lahir bayi thalassemia, waduh, kasihan, repotnya. Karena itu tiap bayangin anak kecil kalau kita suruh coba deh periksa darah, sebisa mungkin kan kita boleh nggak dok langsung kasih obat aja, nggak usah periksa darah, kasihan anaknya soalnya diambil darah gitu kan, pasti gitu. Kalau anak-anak diambil darah tuh udah yang nangisnya kejer, anaknya nangis, ibunya ikut nangis gitu, jadi masalahnya banyak. Nah, anak-anak thalassemia dibayangkan, mereka harus ngambil darah sebelum kontrol ke dokter. Mereka satu ambil darah. Setelah kontrol ke dokter, diperiksa, oh ya dia butuh darah. Oke, diambil darah lagi untuk amprah, maksudnya untuk mesen darah, untuk mesen kantong darahnya itu berapa kebutuhan yang dibutuhkan. Ketiga, nanti diinfus lagi cari darahnya. Anak kecil itu kan susah cari pembuluh darahnya kan, ntar tusuk sana 10 kali, tusuk sini, nggak berhasil, nangis, bengkak, pulang-pulang demam karena habis ditusuk. Nah, nanti kayak gitu lagi, tiap 3 minggu siklusnya berulang lagi. Gimana nggak pendidikannya akan terganggu gitu. Jadi banyak juga pasien-pasien saya itu akhirnya putus sekolah karena mereka harus transfusi seminggu sekali. Ya gimana mau sekolah ya kalau misalnya kebanyakan ke rumah sakit gitu. Jadi kan akhirnya banyak yang terganggu gitu, kasihan. Dan ini seumur hidup loh sakitnya. Gitu. Ini mungkin lanjutannya dari Ibu Nurmayanti. Katanya sudah pernah konsul ke dokter pediatrik hematologi. Dikatakan thalassemia minor, beta thalassemia. Tapi tetap harus ada pemeriksaan ya. Berarti untuk pasangan dan sudah disounding dari jauh-jauh ini kali persiapan kalau nanti sudah dewasa ya buat anaknya. Jadi sudah pernah konsultasi kan dok izin bertanya, saya dan 2 anak saya terdeteksi minor, semua setuju. Sudah pernah konsul dengan pediatrik hematologi, dikatakan thalassemia minor, tetap harus ada pemeriksaan ya dok untuk pasangannya. Iya, nanti kalau sekarang udah mau baru umurnya 5 tahun, di bawah 10 tahun sih nggak usah, pasangannya aja belum kelihatan kan. Nanti kalau udah ada pasangannya, udah serius mau menikah, ya harus dijelaskan memang kalau anak saya ini penderita thalassemia dan bukan penderita, anak saya ini adalah pembawa thalassemia, jadi harus mencari pasangan yang bukan thalassemia gitu. Jadi yang disebut
kita harus mencari pasangan berdasarkan bibit-bibit bobotnya itu ternyata benar ya gitu. Jadi memang harus ada sumbernya tuh juga, modalnya tuh harus bagus gitu. Ini berarti anak yang ketiganya juga harus dicek baru 15. Kalau udah ada satu yang talasemia, pasien saya gini loh, pasien saya ada 5 bersaudara, 1 talasemia, sisanya pembawa sifat. Ada yang 3 bersaudara, 3-tiganya talasemia gitu, mayor. Jadi kalau kontrol ke RSCM, 3-tiganya datang transfusi gitu. Kasian juga kan akhirnya. Jadi ya bawa anak sebulan sekali ke rumah sakit gitu kan, pasti juga capek juga orang tuanya gitu. Apalagi zaman COVID ya. Iya. Oke, mungkin udah bisa menjawab ya pertanyaan Ibu ya, Ibu Nurmayani. Kemudian ini dari Ibu Yayu. Saya penderita talasemia minor, usia 50 tahun. Pagi hari adalah waktu saya untuk beraktivitas, karena ketika jam 3 sampai jam 5 sore, pasti saya ngantuk dan lemas. Saya sekarang mengkonsumsi Maltover. Berapa dosis per hari? Sekarang saya mengkonsumsinya 1 kali sehari. Gak apa-apa ya? Untuk usia 50 tahun. Nah, ini dia nih. Tadi yang saya bilang. FE ya? Kenapa? Maltover itu kan zat besi ya. Nah, dia Bu Yayu kalau bisa periksa dulu nih kadar zat besinya. Saran saya, periksa dulu kadar zat besinya. Kalau memang udah mencapai normal, nggak perlu lagi minum Maltover. Maltover itu 1 tabletnya 100 mg. Jadi besar banget. 1 mg, 1 tablet itu dosisnya 100 mg. Jadi kalau begitu diminum 100 mg, itu kalau memang kita udah zat besinya normal, kita tambah-tambahin, bisa jadi lemesnya karena kelebihan zat besi gitu. Jadi kekurangan zat besi juga sakit-sakit, lemes badannya, kelebihan juga bisa gitu. Jadi yang saya sarankan adalah pastikan sekarang status besinya kayak apa. Periksa darah aja ke lab. Kan banyak nih sekarang lab-lab zaman now kan bisa dipanggil ke rumah kan. Periksa ke lab atau ke lab yang cukup besar, periksa kadar ferritin, zat besi, terus kalau udah normal, stop. Jangan minum Maltover lagi. Tapi kalau memang kekurangan, ya boleh. Cuman ya kita harus tanda tanya juga nih, pembawa sifat dengan anemia defisiensi besi. Rata-rata sih kalau udah usianya 50 tahun, biasanya sih nggak anemia defisiensi besi lagi gitu, penyebab lemasnya itu gitu. Jadi tolong dicek aja dulu kadar besinya gitu, dokter. Takutnya malah justru kelebihan ya. Bahaya juga itu. Iya, kelebihan zat besi. Tadi ada pertanyaan tanda-tanda kelebihan zat besi juga, dokter, kalau nggak salah di atas. Dari Anton. Oh, ini private ke saya ya. Apa ciri-ciri yang dapat dilihat dari anemia yang kelebihan zat besi? Nah, pasien saya yang anemianya karena kelebihan zat besi, kayak anemia karena talasemia atau anemia karena anemia aplastik, itu mereka biasanya kulitnya lebih hitam. Itu secara fisik ya, yang ditemukan itu kulitnya lebih hitam karena kelebihan zat besi. Terus kalau mau dilihat dalamnya, dia bisa gagal jantung, bisa pengerasan hati, bisa gangguan hormonal juga, gitu. Jadi, komplikasi dari zat besi yang berlebih itu juga lebih berbahaya daripada kekurangan zat besi kadang-kadang gitu, dokter. Jadi kalau nggak salah meracunin liver ya? Iya, karena kan zat besi itu kan sifatnya toksik ya, dia radikal bebas. Jadi ya kalau bisa nggak ada di dalam tubuh ya jangan ada di dalam tubuh atau dalam kadar yang normal aja. Oke. Barangkali ada yang mau bertanya langsung? Karena dari sini sih pertanyaan yang melalui chatting udah ada ya. Saya boleh nanya nggak sama dokter? Dokter. Ini kan angka kasus anemia itu banyak sekali ya. Kemudian sebenarnya pemerintah kan sudah punya program puskesmas dan kayaknya posyandu gitu juga udah ada nggak sih? Iya, dia memang kan gini ya dok ya, kebanyakan
itu kan kalau namanya program kan sifatnya cuman momong opnam ya, jadi cuman 1 kali aja gitu. Mungkin bisa dalam setahun cuman 2 kali itu ke anak-anak yang di anak sekolah atau ibu-ibu hamil dikasih zat besi atau tablet tambah darah TTD, namanya TTD. Itu dibagikan gitu tablet-tablet itu setiap ada bulan pemberian zat besi. Itu dibagikan. Tapi yang namanya zat besi itu kan dipakai kan di dalam tubuh kan. Jadi ya kalau misalnya dia kekurangan zat besi, ya dia harus dimaksimalkan dulu, dioptimalkan dulu sampai dia bisa tidak mengganggu yang lainnya. Jadi memang masih banyak, masih banyak. Kenapa? Karena kan orang Indonesia jarang yang bisa makan daging. Dok, daging kan mahal ya. Jadi karena kekurangan sumber protein itu, jadi memang karena di sini masyarakatnya masih susah makan daging merah, jadi ya hasilnya masih banyak yang anemia defisiensi besi di Indonesia gitu, Dok. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ini mumpung ada pakarnya, karena masalah anemia ini nggak main-main ternyata ya. Nah, ini ada lagi nih dari Pak Satria Ginting. Anak saya sewaktu kecil menderita flek di paru, kemudian dilakukan pengobatan dengan istilah obat merah, LIPA namanya. Setelah berobat selama 9 bulan, hasil ronsen dinyatakan sudah bersih fleknya. Ini pada saat umur 3 tahun. Saat masuk SD, sering pusing, rutin masuk UKS. Upacara kena panas, langsung tidak kuat. Periksa dokter dinyatakan kekurangan darah merah, kemudian dilakukan pengobatan, tetapi sampai sekarang masih sering pusing, gampang capek. Sekarang anak saya sudah SMA, masih suka pusing, jadi walaupun tidak seperti waktu SMP, apalagi waktu SD, sekarang anak saya sudah umur 17 tahun laki-laki. Apakah ini akan dialami terus? Dan bagaimana sarannya, Dok? Oke, makasih dokter. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gini Pak, tadi kan seperti yang saya jelaskan bahwa anemia itu bisa disebabkan oleh infeksi kronik atau penyakit kronik. Nah, flek paru itu kan istilah medisnya kan TBC ya, TB paru. Jadi ini kan penyakit kronik juga. 6 bulan kan berobatnya minimal, kadang-kadang ada yang sampai 9 bulan, 1 tahun, dan ini berobat selama 9 bulan. Nah, jangan-jangan ini karena anemia juga nih, karena sering pusing, terus udah mulai ada gangguan nih, upacara panas langsung lemes gitu kan. Nah, apalagi diperiksa dokter katanya kekurangan kekurangan darah merah. Udah diperiksa HB-nya belum? Tadi kan saya bilang kalau ada gejala-gejala pucat, terus ada gejala lemas, letih lesu, itu langsung periksa ke dokter, diperiksa. Apa yang tadi diperiksa? Tadi saya sudah sebutkan kalau bisa periksa HB, hematokrit, MCV, MCH, sama gambaran darah tepi. Jadi kita bisa tahu penyebabnya anemia apa gitu. Jangan-jangan dia anemia karena kekurangan zat besi, bisa. Jadi ini kayak tracing kasus COVID kali ya? Jadi semuanya kita periksa dulu kan, screening. Kalau bisa, iya namanya kan kita mau tahu ya dok, jangan makanya saya tekankan lagi anemia itu kan gejala. Jadi gejala itu harus dicari tahu penyebabnya gitu dok. Artinya untuk mutus mata rantai gitu kan? Supaya tidak lagi berkembang talasemia yang makin lama makin banyak. Ya, kalau dia ternyata talasemia ya, anemia karena talasemia, ini juga harus dicari tahu gitu. Jangan sampai ini anak ini nanti juga ternyata pembawa sifat, terus punya pacar, menikah sama pembawa sifat lagi. Nah, itu yang kita bilang kita harus memutus mata rantai itu gitu. Berarti susah juga ya Dokter Ludi ya, kalau sudah pacaran ternyata ketahuan talasemia minor, putus dong. Kalau enggak nanti bawa berderet-deret deh. Enggak, makanya kan kita harus tahu nih anaknya. Kadang-kadang gini, daripada udah nikah, karena banyak masih salah ya, karena saya pasien talasemia itu di RSCM sampai 600-700 pasien ya sebulan gitu. Jadi cerita
cerita Banyak ya? dari banyak di Bandung itu malah sampai 2.000 datanya pasien Aduh. talasemia. Jadi Jawa Barat itu penyumbang talasemia paling besar di Indonesia tuh daerah Jawa Barat malah. Ya, jadi pasien-pasien ini malah banyak ceritanya. Ada yang pas udah menikah terus anaknya ternyata talasemia mayor, terus bapaknya jadi nggak mau ngurusin, malah jadi cerai, bisa. Terus yang jelas itu sangat akan banyak mempengaruhi kondisi psikologis atau kejiwaan keluarga dan pasien gitu. Jadi kalau bisa kita cegah ya mendingan dari awal kan. Emang kalau dia nggak mau terima kita apa adanya, kalau kita membawa sifat ya mendingan dari awal aja gitu. Tapi kalau misalnya nggak kasih tahu kalau pembawa sifat, terus keburu udah nikah, terus nanti loh kok udah tahu malah dibohongin, terus jadi masalah lagi ya nggak sih? Tapi kenapa dok, kalau itu tadi saya dengar paparan dari dokter Ludi bahwa itu kan jadi problem buat pemerintah juga karena pengeluaran jadi besar kan dari BPJS. Kenapa di dalam identitas ini dok, identitasnya seseorang itu nggak ada apa terpikir gitu diberikan tanda oh ini talasemia minor atau apa gitu atau kartu spesial seperti orang mau donor deh dok. Donor kan ada kartu donor bener gak? Kok nggak dibuatin seperti itu ya dok ya? Soalnya banyak talasemia ini jadi malah berlebar ke talasemia nggak apa-apa. Tapi kalau talasemia ini memang problemnya banyak sekali. Nggak semudah anemia pada biasanya karena impactnya kemana-mana, ngefeknya kemana-mana. Kalau misalnya kita pembawa sifat talasemia, apakah kita mau naruh labeling di KTP bahwa kita pembawa sifat? Karena orang-orang kadang-kadang dengar talasemia itu dikira penyakit menular loh. Masih banyak yang bilang begitu. Jadi ntar anaknya dijauhin, ntar ada Malah dikucilin ketimpangan sosial tuh juga ada gitu. Jadi ya kalau di luar negeri kan mungkin pemahamannya udah lebih tinggi ya gitu. Nah kalau di kita tuh udah dikasih tahu aja, bahkan kadang-kadang kita kasih tahu ke gurunya tuh juga masih mengucilkan, bahkan dari seorang gurunya gitu, guru di sekolah gitu yang mengucilkan. Jadi kalau bisa sih memang kita sampai sekarang pembahasannya belum sampai ke labeling ke kartu identitas bahwa dia pembawa sifat gitu. Karena kalau kita udah oh iya ini pembawa sifat, itu juga jadi kitanya yang kadang-kadang merasa di label kalau kita membawa sifat, atau orang kalau udah ngeliat oh pembawa sifat ya kayak kita sekarang nih, oh iya tuh anak sakit COVID gitu kan, udah pernah sakit COVID terus kita jadi jauhin kan. Masyarakat Indonesia tuh masih gitu kalau bukan support tapi malah jadinya jauhin gitu karena edukasi sih, karena sosioekonomi juga kadang-kadang, jadi banyak ininya masalahnya. Jadi sampai sekarang pasien pemerintah nasional itu, pemerintah Kemenkes itu cuman baru mulai untuk meningkatkan awareness atau kesadaran tenaga medis untuk melakukan pemeriksaan. Jadi kalau tenaga medisnya udah aware sama talasemia, diharapkan nanti dia akan menceritakan tentang talasemia ini ke masyarakat gitu. Karena jujur talasemia ini banyak banget yang belum tahu. Di masyarakat juga masih suka ketuker sama leukemia, dipikir talasemia itu menular gitu. Jadi ini yang awareness ini yang harus kita bangun gitu di masyarakat. Berarti ini perlu sesi khusus kayak dok ya kalau bicara tentang talasemia ya, karena masyarakat sendiri nggak sadar dikira penyakit menular. Berarti kita perlu bilang ini bukan menular tapi harus dampaknya itu yang berbahaya sebetulnya karena kepanjangannya ya dok ya, istilahnya kayak multi level juga dok. Multi level penyakit talasemia. Oke. Iya, ada pertanyaan. Jadi harus kita ada sesi yang membahas lagi mengenai talasemia dan kanker kayaknya nih. Silakan aja dok. Boleh ya Dr. Ludi ya? Boleh dok. Ini Pak Satria lanjut lagi pertanyaannya dok. Terima kasih dok saran dan infonya. Dulu sebetulnya sudah ada hasil pemeriksaan lengkap, cuman karena sudah lama sudah lupa datanya. Berarti kita lebih baik periksa ulang lagi aja dok agar tahu penyebabnya. Iya, kalau bisa periksa ulang.
daripada kita pikir dia apa ternyata apa gitu. Mendingan lebih baik. Tapi Deteksi kasusnya dini. sekarang banyak ya dok ya, talasemia itu ya dok ya, baik minor maupun mayor ya dok ya. Jadi Banyak gini, ya Kisi ya. kasus sebenarnya kalau dari zaman dulu udah banyak ya. Cuman kan sekarang arus informasi juga udah lebih lebih cepat, udah lebih terbuka. Terus perkembangan zaman juga ini, dan pemerintah dan karena pertumbuhan penduduk juga makin meningkat, nggak dikontrol lagi sama KB, akhirnya kan banyak banget lahir bayi-bayi itu dengan talasemia gitu. Jadi ya makin banyak. Nah, makin banyaknya itulah yang kemarin itu kalau Prof Lia tuh ngitung bayi umur 1 tahun sampai umur 2 tahun itu habis 200 juta setahun. Kali pasien saya di sini aja udah berapa M kan ngeluarin untuk talasemia doang pemerintah. Nah gitu, akhirnya pemerintah baru sadar, ini apaan sih, penyakit apa sih gitu. Jadi baru sejak BPJS itu pemerintah tuh sadar sebenarnya, oh ini penyakit talasemia ini apa sih, orang jumlahnya sedikit ya dibandingkan orang sakit gula, orang sakit kanker. Orang kan lebih familiar ya dengan orang sakit jantung gitu kan. Oh iya sakit jantung, oh iya sakit gula, oh sakit kanker gitu. Itu lebih aware kan, itu jumlahnya itu jutaan. Nah, pasien talasemia itu cuma 10.000-an. Tapi makan biayanya sama pasien yang jumlahnya jutaan itu gitu. Jadi kayak, loh ini pasien apa? Dan ternyata talasemia ini bisa dicegah kan, kok sia-sia banget gitu. Makanya sekarang pemerintah tahu, oh iya ini adalah penyakit yang keturunan yang bisa dicegah, terus bisa ditanggulangi gitu. Jadi terus kok kita ketinggalan banget sama negara lain gitu. Negara lain udah screening talasemia, kita belum ngerjain gitu. Jadi karena ya awake-nya baru terbuka, matanya tuh baru sadarnya tuh telat gitu. Jadi akhirnya ya, tapi daripada nggak sama sekali ya, mendingan telat sih gitu. Sadarnya gara-gara kebobolan. Kebobolan. BPJS ya bayarnya kemahalan. Ini ada pertanyaan ini lagi nih, silakan. Dari Ibu Lina Lagonda dari Palu. Anak saya perempuan umurnya 19 tahun, permasalahannya gusinya mengalami pembengkakan dan kadang terjadi perdarahan kecil. Mohon penjelasan dok, apakah ini termasuk anemia? Oke, terima kasih Ibu Lina. Iya, ini bisa juga ya kalau ngelihat seperti ini. Kan kalau saya ngomongin tadi tentang anemia ya, anemia itu ini kan ada perdarahan. Bisa jadi anemia karena dia sering perdarahan. Kenapa sering gusinya bengkak? Kenapa gusinya bengkak? Nah, ini yang harus dicari. Mungkin bisa tanya ke dokter gigi. Kenapa nih gusi anak saya kok sering bengkak, gingivitis. Nah, di sini mungkin ada dokter gigi juga yang mungkin bisa bantu sharing saran ya dok ya, rencananya mau diapain nih. Gitu kalau misalnya ada gusi bengkak, itu juga bisa karena kekurangan vitamin C. Jadi scurvy atau skorbut itu salah satunya juga mengakibatkan kekurangan defisiensi vitamin C, itu juga menyebabkan adanya gusi bengkak, gusinya mudah berdarah gitu. Mungkin dok yang dari dokter gigi bisa bantu sharing juga dok di sini. Silakan dok. Nih ada dokter giginya, ada nggak ya? Kayaknya ada nih. Banyak dokter gigi Bu. Kan ngobrol-ngobrol sore aja ya, santai-santai aja di sini. Sharing aja. Ada dokter Juana, ada dokter gigi Enda, ada dokter gigi Ratna, Susi Ratna. Kalau kita butuh dokter gigi Bu, dokter gigi terus sama dokter mata nih Bu dari era COVID nih. Ya, maksudnya mau menjawab dokter Ludi. Oh, ini sekarang. Soal gigi, gusi yang bengkak. Ini ada lagi yang mau bertanya. Dari Ibu Eni, tapi izin di luar materi. Oh, bukan bertanya. Iya. Iya Bu. Ya tuh,
Bu Ruslijah, temennya Bu Eni nih. Jadi kalau kasus-kasus keganasan di RSCM banyak nggak? Banyak dok kita. Leukemia Kalau kan termasuk keganasan kan? iya kanker darah ya leukemia kita setahun tuh bisa setiap minggu bisa 5 pasien baru. Waduh. Banyak ya, kasihan memang. Saya sudah lama tidak berkecimpung di dunia anak. Tapi sekarang saya mulai aware karena saya punya cucu, dok. Biasanya kasih sayang seorang nenek ke cucu lebih besar ya dok ya? Ya, katanya dulu saya bilang nenek-nenek itu lebay. Tapi begitu saya jadi nenek emang bener. Berarti lebay juga ya Bu ya? Iya. Ya kebahagiaan seorang nenek apa sih Bu kalau nggak sama cucunya? Anaknya udah gede, udah ngurus suaminya, apa ngurus istrinya? Kadang-kadang terlalu khawatir juga. Nah, itu kan juga bikin problem juga nih di anak-anak. Aduh, mama ini kenapa sih biasa aja deh. Apalagi lagi COVID kayak gini. Ternyata. Baik, ini Bapak Ibu, ada lagi nggak yang mau bertanya langsung? Kalau nggak ada, mungkin kita sudah ini di sini aja ya dok ya. Tapi bisa boleh lanjut sih dok. Kita berharap banget sih. Semoga dok, silakan dok. Nanti diatur lagi waktunya. Iya, nanti kita ini ya diskusi dulu. Baik dokter, untuk saat ini saya rasa cukup paparannya dan diskusi kita untuk topik dengan anemia dan thalassemia. Saya rasa terima kasih banyak atas partisipasi dokter untuk mengisi acara ini di Moris Community. Dan mudah-mudahan kita bisa lanjut dengan topik-topik yang berikutnya ya dok ya. Iya, makasih dokter. Semoga bermanfaat ya dok. Sharing aja saya. Oke, ini saya kembalikan lagi kepada Bu Sonia untuk melanjutkan. Oke, terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada Dr. Ludi, luar biasa. Dokter masih muda banget, tapi ilmunya segudang. Ya, memang ilmu tidak terpengaruh daripada berapa usia, tapi kalau mau belajar, ya pasti ilmunya banyak ya, dan sharingnya sangat luar biasa. Tadinya kita nggak aware tentang thalassemia. Saya sering dengar juga tentang thalassemia, tapi saya nggak ngerti. Ada teman-teman yang bilang thalassemia, saya mayor, saya minor, saya mayor, saya minor, katanya gitu. Tapi nggak tahu ternyata kepanjangannya itu banyak loh, ya. Ternyata kepanjangannya banyak ya. Oke, jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih yang sudah mau share kontennya Moritz Community kepada teman-teman, dan jangan lupa event kita yang berikutnya di hari Kamis ini tanggal 5 November yaitu berbicara tentang MAH, GERD atau serangan jantung. Bagi yang belum sempat ikut waktu itu karena penuh, jadi ini benar-benar kita ulangi yang ketiga kalinya karena waktu itu room kita hanya bisa muat 100 orang, tapi yang sekali ini kita ingin kita dapat room yang lebih besar lah, yang 500. Jadi jangan sia-siakan ruangan yang begitu besar, Bapak dan Ibu, share kepada banyak teman supaya mereka juga bisa terbantu mendapatkan informasi yang jauh lebih akurat karena langsung dari pakarnya. Dr. Karel Dorman adalah ahli spesialis jantung dan pembuluh darah, ya, penyakit dalam, tapi spesialisnya jantung pembuluh darah. Ya, saya rasa itu saja. Sampai ketemu di event Moritz Community berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan Bapak dan Ibu, ikuti protokol pemerintah, tetap pakai masker, jadi cuci tangan, dan juga kalau bisa jauhi kerumunan. Kalau bisa tidak melakukan kegiatan di luar rumah, ya lakukan tidak penting-penting banget, ya lakukan di rumah. Besok malam event kita ada, lusa juga ada, jadi Bapak dan Ibu boleh ikut kalau tidak ada kegiatan. Ya, siapa tahu bisa menjadikan sebuah solusi buat Bapak dan Ibu. Terima kasih, sampai ketemu.
Thank you.